Bismillahirrahmanirrahim. Hasan al-Basri itu pernah masuk ke pasar, mendapati ada pedagang di pasar itu. Dia berdagang betul-betul menggunakan berbagai macam cara, sampai cara haram itu dipakai. Maka Hasan al-Basri ketika menjumpai pedagang itu mengatakan semacam itu. Perhatikan kata Hasan al-Basri, bi'sat tajir, ini seburuk-buruk pedagang, menggunakan cara yang haram untuk berdagang. Setelah itu kemudian beberapa tahun kemudian Allah takdirkan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, balik lagi ke tempat itu. Dan ketika balik ke tempat itu, dia mendapati pedagang itu sudah berubah total dari pertama kali Hasan al-Basri melihatnya. Sampai Hasan al-Basri itu mikir, ini apakah betul-betul pedagang yang dulu atau tidak? Sampai akhirnya ketika pedagang itu mau nutup lapaknya, Hasan al-Basri itu mendekat. Lalu tanya, kamu jualan lapak di sini sudah berapa lama? Sudah bertahun-tahun. Oh betul ternyata. Lalu Hasan al-Basri berkata, dulu saya pernah melihatmu berdagang dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Lalu hari ini aku melihatmu berdagang dengan cara yang Allah ridhoi. Apa sih pengaruhnya yang kamu dapatkan sampai kamu bisa berubah metode kamu ketika berdagang? Saat itu Hasan al-Basri mendapatkan jawaban. Saya dulu punya istri, yang mana istri saya itu selalu mengingatkan saya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai ketika saya nyari uang sebanyak-banyaknya, saya akhirnya ketika datang ke pasar, tidak ada pikiran saya kecuali satu, mengeruk untung supaya istri saya tidak marah-marah ketika saya pulang ke rumah. Akhirnya saya menggunakan berbagai macam cara. Akhirnya dengan izin Allah, istri saya ini meninggal dunia. Lalu saya menikah kembali yang kedua. Ketika menikah lagi, saya mendapatkan istri yang Masya Allah, setiap saya sebelum keluar ke pasar, dia berkata, nasbir alal jau' wala nasbir alal nar. Bang, saya sabar kalau lapar, tapi saya nggak sabar kalau kamu membawa api neraka ke dalam rumah kita dengan harta yang haram. Berapapun itu, ana sabar selama itu halal. Masya Allah. Perkataan itulah yang menjadikan saya ketika sampai ke pasar, qanaah saya membesar. Ketika qanaah saya membesar, saya berjualan dengan keridhaan Allah. Apa yang kita dapatkan kisah dari Hasan al-Basri itu, Bu? Istri itu membawa pengaruh kebaikan. Makanya kenapa istri di dalam Quran itu bisa disebut musuh, bisa disebut ujian, bisa disebut qurrata a'yun. Kan gitu dalam surat yang kita baca. Ayo kita buka di dalam Quran, surat At-Taghabun kita baca, supaya kita kembalikan semuanya kembali kepada Al-Quran. Ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaruhum. Makanya Allah menyampaikan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, yaitu adalah surat yang ke-64, kita mendapati bahwasanya Allah sudah menyampaikan sebagian dari istri-istri kita dan anak-anak kita itu menjadi musuh bagi kita. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Inilah yang menjadikan seseorang itu, kembali ke tadi, mari kita buka. Maka sesungguhnya sifat ranjang-ranjang itu adalah tempat percampurannya suami istri ketika nanti di surga. Ya, jadi suami istri nanti bercampur, Ustaz? Iya. Dan sesungguhnya wanita-wanita dunia yang memasuki surga itu Allah akan jadikan tetap terus menjadi gadis dan menjadi perawan, walaupun habis dicampuri oleh suaminya, dan itu mudah bagi Allah, dan itu kecil bagi Allah. Makanya kan saya sudah menyampaikan berapa umur nanti kita kalau masuk ke surga. Umurnya kita itu nanti kalau masuk surga itu 30 sampai 35, karena fisik laki-laki dan perempuan itu mengalami kematangan fisiknya itu ya umur segitu. Walaupun dulu ketika di dunia lakinya umur 50, dia umur 25 perempuannya. Itu nanti kalau di akhirat mereka dijadikan satu umur. Dan dijadikan istrinya dalam kondisi, selalu dalam kondisi menjadi gadis kembali. Ditopang 99 rahmat. Masya Allah. Terus, Ustadz, itu berarti suami istri nanti kemudian saling bercampur? Iya.
Mana dalilnya kalau suami istri nanti kemudian akan ngobrol? Ada dalilnya, dibuka surat At-Tur 52. Allah kemudian menyampaikan, mana dalilnya bahwasanya nanti setiap penduduk surga itu, keluarga-keluarga itu nanti akan ngobrol terus. Maka Allah kemudian sampaikan di dalam surat At-Tur ayat yang ke-25, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Allah jadikan setiap pasangan-pasangan itu keluarga-keluarga yang dipertemukan ketika mereka di dunia itu apa? Yatasaalun. Mereka saling kemudian bertanya, mereka saling kemudian saling menanyakan kabar satu dengan yang lainnya, dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ranjang dan dipan itu perpaduan bagi keluarga-keluarga di surga. Jadi kehidupan mereka itu hanya senang-senang. Kalau tidak bercampur, ngobrol. Kalau nggak bercampur, ngobrol, makan. Itu saja. Dan itu tidak ada selesainya. Kita, Bu, kalau lagi rukun sama pasangan kita, yang kita lakukan bersama pasangan kita kalau lagi rukun itu apa? Kalau tidak ngobrol, nyari makan. Kan gitu. Yuk, Bi, makan kacang hijau. Ayo. Lagi rukun. Coba kalau nggak rukun. Nggak usah kemudian nyari kacang hijau. Masakin aja males. Kan gitu. Karena lagi tidak rukun. Makanya ketika penduduk surga itu diberikan oleh Allah 99 rahmat yang Allah berikan, kerjaan mereka itu bercampur, dicampuri, ngobrol, makan, sudah jalan-jalan. Dan ketika mereka jalan-jalan nanti akan diberikan oleh Allah tunggangan-tunggangan yang akan kita bahas pada pembahasan yang terakhir. Nanti kita akan diberikan tunggangan-tunggangan karena setiap penduduk surga nanti bisa memiliki kuda. Apa bedanya kuda di dunia dengan kuda di surga? Rasulullah mengatakan kuda di surga itu mendapatkan 2 sayap yang akan membawa kita kemanapun kita pergi. Nggak usah nanti komentar, saya takut ketinggian Ustaz. Nggak, hilang, ketinggiannya hilang. Ketinggiannya hilang itu insya Allah.